Jim Rohn, seorang motivator dan ahli pengembangan diri yang sangat terkenal, sering membagikan filosofi hidupnya yang mendalam tentang kesuksesan dan cara membangun rasa percaya diri. Menurut Jim Rohn, rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja secara alami. Ia berasal dari perasaan positif tentang diri kita sendiri. Rasa percaya diri ini tidak bisa dipaksakan, melainkan tumbuh melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang disiplin dan konsisten setiap hari. Rohn meyakini bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang kita kejar dengan membabi buta, melainkan sesuatu yang kita tarik mendekat melalui pengembangan diri kita sendiri. Ia selalu mencari tempat yang tepat untuk berlabuh. Jadi, alih-alih hanya fokus mengejar kesuksesan, kita sebaiknya lebih banyak memperhatikan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pengembangan diri inilah yang akan menjadi pondasi kuat untuk membangun rasa percaya diri dan kekuatan dalam diri kita. Jim Rohn juga menekankan pentingnya menghargai setiap hal kecil dalam hidup, seperti mengikuti rapat, mengangkat telepon, atau bahkan menulis surat. Hal-hal yang tampak sepele inilah yang sebenarnya membantu kita menegaskan nilai diri kita. Ketika kita melakukan setiap tindakan dengan sepenuh hati, hari demi hari, kita akan mampu mengulangi usaha itu hingga akhirnya membentuk minggu-minggu penuh pencapaian, bulan-bulan produktif, dan setahun penuh kekuatan. Rohn juga menyatakan bahwa kesehatan yang baik pun berakar dari rasa percaya diri. Ini bukan hanya tentang makan sehat atau berolahraga setiap hari, tetapi juga tentang keberanian untuk menerima diri sendiri dan percaya pada kemampuan yang kita miliki. Dengan percaya pada diri sendiri, kita tidak hanya memperkuat kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional kita. Rasa percaya diri itu memiliki pengaruh yang sangat besar, tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap masa depan kita, pola pikir, dan seluruh perjalanan hidup kita. Rasa percaya diri sejati disertai dengan keberanian untuk menghadapi tantangan, tanpa rasa takut dan kesediaan untuk melakukan apapun yang diperlukan demi mencapai tujuan. Menurut Rohn, mereka yang hanya mencoba beberapa kali dan menyerah tidak akan pernah mencapai masa depan yang cerah. Sebaliknya, mereka yang siap belajar, mengembangkan keterampilan baru, membaca lebih banyak buku, atau meminta saran dari orang-orang yang berpengalaman, akan semakin memperkuat rasa percaya diri mereka secara luar biasa. Sikap tidak mudah menyerah terhadap rintangan, sekecil atau sebesar apapun, membantu kita untuk terus maju di saat orang lain mungkin sudah berhenti. Satu nasihat penting dari Jim Rohn adalah untuk selalu bertanya pada diri sendiri, siapa yang sedang aku coba menjadi? Daripada hanya fokus pada apa yang aku dapatkan. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita menjadi. Ini adalah pelajaran yang menurut Jim Rohn paling sulit diterima pada usia 25 tahun, tetapi ia terus mengamalkannya hingga hari ini. Perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik tidak memiliki titik akhir. Ini adalah proses tanpa henti untuk menemukan potensi terbesar dalam diri kita, dan inilah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Jim Rohn mencatat bahwa ada 2 orang yang bekerja di perusahaan yang sama dengan kondisi yang sama. Namun satu orang mendapatkan $1.000 per bulan dan yang lainnya mendapatkan $2.000. Pertanyaannya adalah, mengapa ada perbedaan pendapatan meskipun situasinya hampir sama? Jawabannya adalah, perbedaan itu terletak pada diri mereka sendiri. Mereka yang berinvestasi dalam pengembangan diri, terus belajar, dan mengasah hasil yang based. Kesuksesan tidak datang dari keberuntungan atau kebetulan, tetapi dari kerja keras, disiplin dalam pengembangan diri, dan yang paling penting, tekad untuk tidak pernah menyerah. Pelajaran yang diberikan oleh Jim Rohn ini tidak hanya sekadar filosofi, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Membantu kita untuk menyadari bahwa kunci kesuksesan itu ada dalam diri kita sendiri. Dalam pandangannya, sebagai seorang ahli pengembangan pribadi, Jim Rohn juga memberikan wawasan mendalam tentang waktu dan nilai dalam mencapai kesuksesan. Ia pernah menyatakan bahwa dulu dia berpikir jika orang memiliki lebih banyak waktu, mereka akan bisa melakukan lebih banyak hal. Namun, Rohn menyadari bahwa pemikiran seperti itu adalah salah. Yang benar-benar penting bukanlah seberapa banyak waktu yang kita miliki,
tetapi seberapa baik kita memanfaatkannya. Waktu adalah satu hal yang tidak bisa kita beli atau pinjamkan dari orang lain. Ketika jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, waktu hari itu sudah habis dan tidak ada waktu tambahan yang bisa kita cari. Masalah sebenarnya bukanlah kita membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki saat ini untuk menciptakan nilai yang bermakna. Jim Rohn menyatakan bahwa nilai yang kita berikanlah yang membuat perbedaan dalam hasil yang kita peroleh. Meskipun waktu sangat penting untuk membawa nilai ke pasar, yang benar-benar penting adalah seberapa besar kontribusi nilai yang kita ciptakan. Pelajaran ekonomi pertama yang seharusnya dipahami oleh setiap orang adalah bahwa kita dibayar bukan karena jumlah waktu yang kita habiskan, tetapi karena nilai yang kita berikan. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita meningkatkan nilai diri kita untuk mendapatkan 2 atau 3 kali lipat penghasilan dalam waktu yang sama? Jawabannya adalah bisa, asalkan kita berkomitmen untuk bekerja lebih keras dalam mengembangkan diri. Jim Rohn seringkali mendapat pertanyaan tentang cara mencapai penghasilan yang lebih tinggi dari rata-rata. Dan jawabannya sangat sederhana. Jadilah pribadi yang lebih baik dari rata-rata. Ini tidak hanya berarti dalam tindakan besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil seperti cara berjabat tangan. Banyak orang ingin sukses, tetapi bahkan tidak berusaha untuk melatih jabat tangan yang kuat dan profesional. Padahal itu adalah hal yang mudah untuk dimulai. Jim Rohn menyarankan kita untuk mengembangkan semangat yang lebih kuat, perhatian yang lebih besar kepada orang lain, dan tekad yang lebih besar dalam diri. Elemen-elemen ini memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Pengalaman paling mengecewakan dalam hidup adalah saat seseorang mencari pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pada awal karirnya, Jim Rohn bertemu dengan mentornya, Earl Schoff, yang memberinya sebuah nasihat penting yang masih ia pegang hingga saat ini. Schoff berkata, jika ingin sukses dan bahagia, seseorang harus belajar bekerja lebih keras pada dirinya sendiri daripada pada pekerjaannya. Nasihat ini benar-benar menjadi pencerahan bagi Jim Rohn. Schoff dengan tegas menyatakan bahwa Jim ingin mengubah hidupnya, dia harus mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini bukanlah jawaban yang ia harapkan, tapi itu adalah jawaban yang ia butuhkan. Schoff menegaskan bahwa jika Anda tidak berubah, maka segala sesuatu di sekitar Anda juga tidak akan berubah. Sebelum bertemu dengan Schoff, Jim Rohn selalu berharap bahwa hal-hal di sekitarnya akan berubah. Dia percaya bahwa jika situasi tidak berubah, maka dia akan berada dalam masalah besar. Namun, setelah mendapatkan pelajaran dari Schoff, Jim menyadari bahwa dunia tidak akan berubah begitu saja jika dirinya tidak melakukan perubahan. Ia sering mengatakan, "Aku bisa memberitahumu bagaimana dekade berikutnya akan berjalan. Itu akan persis seperti dekade sebelumnya." Semua orang mungkin tertawa, tetapi ini adalah kenyataan yang dalam. Alam memiliki hukum-hukum yang tidak berubah. Pasang surut terjadi secara konsisten selama lebih dari 6.500 tahun yang tercatat dalam sejarah. Inti dari gagasan ini adalah bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak bergantung pada kondisi eksternal atau waktu yang berlalu, melainkan pada perubahan dalam pola pikir dan nilai-nilai yang kita bawa ke dalam hidup kita. Apa yang akan kita capai di masa depan tidak ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh diri kita sendiri. Ini adalah dasar dari semua kesuksesan yang berkelanjutan. Jim Rohn, sebagai seorang pembicara motivasional dan ahli dalam pengembangan diri, selalu berbagi pandangan mendalam tentang hukum-hukum alam dan bagaimana mereka memengaruhi kehidupan manusia. Rohn menjelaskan bahwa fenomena alam seperti pergantian siang dan malam, perubahan musim, atau siklus ekonomi tidak pernah berubah. Matahari terbit dan terbenam, musim gugur datang diikuti oleh musim dingin. Semua ini telah terjadi selama lebih dari 6.000 tahun dan akan terus berlanjut di masa depan. Beberapa musim dingin mungkin pendek, beberapa lainnya lebih panjang, tetapi mereka selalu datang setelah musim gugur. Rohn berpendapat bahwa kehidupan perpaduan antara kesempatan dan tantangan, seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun dalam sejarah umat manusia, dan itu tidak akan berubah. Banyak orang sering bertanya, jika segala sesuatu tidak berubah,
bagaimana caranya hidup saya bisa berubah? Jawabannya sangat jelas. Hidup hanya akan berubah ketika Anda sendiri berubah. Inilah prinsip utama yang harus dipegang erat. Ketika kita mengubah diri kita sendiri, itulah saat ketika segalanya mulai berubah. Pesan ini relevan bagi semua orang, dari pelajar sekolah menengah hingga para pemimpin perusahaan. Jim Rohn menekankan bahwa kehidupan tidak akan membuang-buang kesuksesan untuk mereka yang belum siap. Jika seseorang tidak mempersiapkan diri dengan baik, meskipun mereka diberikan peluang besar atau kekayaan yang melimpah, semua itu akan sia-sia. Oleh karena itu, daripada hanya menunggu kesempatan datang, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan untuk mempersiapkan diri? Jim Rohn percaya bahwa hidup tidak akan memberikan kita apa yang kita inginkan atau butuhkan, tetapi hanya apa yang pantas kita dapatkan. Setiap nilai dalam hidup harus dibayar dengan usaha, dan hanya mereka yang siap untuk memberi akan merasakan balasannya. Alih-alih fokus pada apa yang bisa kita terima, Rohn menyarankan untuk lebih fokus pada apa yang bisa kita berikan. Jika kita ingin mendapatkan ide-ide baru yang bisa mengubah hidup kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Kita harus mencarinya secara aktif. Rohn selalu mendorong orang untuk mengikuti kelas, menghadiri seminar, membaca buku, dan menulis jurnal untuk mencari tempat-tempat di mana ide-ide hebat berada dan selalu terbuka untuk belajar. Ide-ide hebat tidak akan datang kepada mereka yang tidak siap atau yang tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Dia menekankan bahwa persiapan diri tidak hanya membantu kita meraih kesuksesan saat ini, tetapi mempersiapkan juga di masa depan. Jim Rohn selalu bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ia bisa terus memperbaiki dirinya, bagaimana ia bisa membuat ide-idenya lebih tajam, lebih kuat, dan menyampaikan pesannya dengan lebih mendalam. Dia tidak hanya ingin membuat orang terkesan dengan pidatonya, tetapi ingin meninggalkan dampak yang kuat dan tak terlupakan pada pendengarnya. Salah satu konsep penting yang ditekankan Rohn adalah kemandirian. Menjadi mandiri berarti kita harus bisa mengandalkan diri sendiri dalam setiap situasi. Akan sangat bagus jika semua orang menjalankan perannya dengan benar, tetapi kita harus selalu siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Ini berarti kita harus menguasai keterampilan-keterampilan yang diperlukan, bukan hanya untuk membantu diri sendiri, tetapi juga untuk mendukung orang lain. Dalam setiap situasi, apakah itu dalam rapat, pelatihan, atau mengajar, jika ada sesuatu yang terlewat, kita harus menjadi orang yang menutupi kekurangan itu. Kemandirian tidak berarti kita tidak membutuhkan orang lain, tetapi menunjukkan bahwa kita siap bertanggung jawab atas tindakan kita, dan bahwa kita dapat mengambil alih ketika diperlukan. Menurut Rohn, kemandirian adalah landasan dari setiap kesuksesan. Karena hanya ketika kita bisa percaya pada diri kita sendiri, barulah kita bisa membantu orang lain mencapai hal yang sama. Sebagai seorang ahli dalam pengembangan diri dan motivasi, Jim Rohn banyak berbicara tentang kekuatan citra diri dan pentingnya untuk tidak mengeluh atau mencari-cari alasan. Menurutnya, salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan adalah bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Jika orang lain tidak melihat kita sebagai sosok pemimpin, mereka tidak akan memberi kita perhatian. Jika mereka merasa kita tidak mampu mengendalikan situasi, maka sulit memahaminya. Jim Rohn menekankan bahwa setiap orang ingin berada di dekat seseorang yang memiliki kendali atas situasi, yang kuat namun bijaksana dalam menggunakan kekuatannya, yang berpengaruh namun tahu bagaimana mengelola pengaruhnya. Citra diri yang kuat dan jelas mengenai arah serta tujuan kita akan menarik kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Tefungtima, excuse to drive mana orang lain di menahat tisba, keep tenihit di with seminisu. Citra diri ini mencakup cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita berpikir, serta kemampuan kita untuk terus belajar. Jim Rohn selalu menantang setiap orang untuk memulai dari sekarang jika ada keterampilan baru yang harus dipelajari. Gambar diri dari seseorang yang percaya bahwa mereka mampu mempelajari keterampilan apapun, menguasai buku apapun, adalah gambaran yang kuat.
Penting untuk diingat bahwa salah satu tempat terpenting untuk melihat adalah cermin. Cara kita memandang diri kita sendiri akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan berkembang. Jika kita yakin bahwa kita dapat menjadi lebih baik, kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Jika kita terus mencari cara untuk berkembang, kita tidak hanya siap menghadapi masa kini, tetapi juga menciptakan peluang-peluang yang lebih besar di masa depan. Citra diri yang positif dan tekad untuk selalu belajar adalah fondasi dari segala kesuksesan yang akan kita raih. Melihat ke masa lalu dan mengamati keadaan sekitar bisa memberi kita pelajaran, tetapi yang paling penting adalah melihat diri sendiri di cermin. Ketika kita bercermin, kita menghadapi satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh atas hidup kita, diri kita sendiri. Inilah yang menentukan apakah kita memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mandiri. Menurut Jim Rohn, citra diri tidak hanya tentang apa yang dilihat orang lain, tetapi juga bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Inilah pondasi dari keberhasilan sejati. Selain citra diri, Jim Rohn juga menekankan pentingnya karakter. Menjadi seseorang yang bernilai tinggi, memiliki prinsip, kejujuran, dan kemampuan untuk menciptakan rasa hormat dari orang lain adalah inti dari membangun citra yang kuat. Karakter ini mencakup komitmen kita terhadap keadilan, kesediaan untuk membantu, serta keteguhan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Karakter yang kuat adalah tentang mempertahankan integritas, tidak pernah mengorbankan nilai-nilai moral demi keuntungan sesaat, dan selalu berpegang pada kejujuran dalam setiap situasi. Jim Rohn juga mengajarkan bahwa kedisiplinan diri adalah elemen yang tidak bisa diabaikan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dia mengakui bahwa menjaga disiplin diri adalah tantangan besar bagi banyak orang, terutama ketika kita merasa sudah bekerja keras dan layak untuk sedikit beristirahat. Pada titik inilah, godaan untuk menyerah atau melonggarkan standar kita seringkali muncul. Tetapi justru dalam momen-momen tersebut, kedisiplinan diri menjadi yang paling penting. Disiplin adalah kekuatan yang menjaga kita tetap fokus pada tujuan kita, bahkan ketika situasi menjadi sulit atau tidak menyenangkan. Kemampuan untuk bertahan dengan kedisiplinan adalah kunci utama dalam mempertahankan motivasi dan melanjutkan langkah ke depan. Orang yang benar-benar sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus bangkit dan berusaha lebih keras setiap kali mereka jatuh. Jim Rohn mengingatkan bahwa keberhasilan tidak pernah datang dari sekadar keberuntungan atau keadaan eksternal. Keberhasilan adalah hasil dari bagaimana kita mengontrol citra diri kita, membangun karakter yang kuat, dan menjaga disiplinan diri di situasi. Orang-orang yang sukses tidak hanya tahu bagaimana memimpin orang lain, yang lebih penting adalah mereka tahu bagaimana memimpin diri sendiri. Mereka memiliki kebiasaan bertanya pada diri sendiri setiap hari, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya hari ini? Mereka tidak menunggu peluang datang, tetapi aktif mencari cara untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi terbaik mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share agar pesan positif ini dapat tersebar lebih luas. Dan pastikan kamu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita bersama-sama menyebarkan semangat saling memaafkan dan cinta kasih dalam hidup ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan tetap semangat dalam perjalanan pengembangan diri kita.